hidup bersama atau kemudian sering dikatakan istilah kumpul kebo itu menjadi sebuah tindak pidana. Mengapa? Dan Bapak setuju? Saya setuju, Bang. Wah, ini dua berbeda di dua kubu nih. Saya untuk melindungi ibu-ibu, melindungi mbak-mbak. Nanti kalau ditinggalkan begitu saja kan kasihan. Tapi kalau dia merasa nyaman. Pak Suparji setuju ribuan pasangan yang kawin siri, yang kalau orang tua dari istri pertama atau anaknya mengadu masuk penjara semua? Ya, alasannya pertama harus dilihat apakah ada pengaduan dari pihak keluarga. Kalau ada pengaduan, makanya udah pasti dong istri pertama pasti keberatan dong orang tuanya atau anaknya. Begitu keluar undang-undang ini, dia papa gua loh, udah kawin siri ketiga loh katanya. Langsung dilapor semua. Akhirnya kena penjara semuanya. Gimana, Pak? Ya, gimana filsafat hukumnya itu? Ya, filsafat hukumnya bahwa ketika orang melakukan hubungan itu ya didasarkan pada upaya untuk bagaimana membangun kebersamaan, keadilan. Tapi kan mau sama mau, Pak. Tapi jangan sampai kemudian ada menimbulkan kerugian dari pihak yang sebelumnya. Kalau saya misalnya ketemu janda yang sudah 30 tahun sendirian, terus kami pergi ke Bali, ya tentu nginap bersama. Kerugian apa sama anak saya? Nah, apalagi kalau misalnya saya duda sama janda. Kebetulan saya punya anak, ya kan? Saya tidak mengkhianati istri saya karena saya udah duda. Karena di pasal itu mengatakan, ya Pak ya? Ya. Single sama single pun masuk penjara. Ya, kalau ada pengaduan, Bang. Kalau justru ada pengaduan. Maksud saya, kenapa anak saya rugi? Sedang misalnya anak saya lagi di Eropa atau lagi di mana, dilihat papinya lagi jalan sama yang kayak gini ke Bali, ya. Di mana filsafat hukumnya? Di mana filsafat hukumnya anak saya bisa melaporkan gara-gara papinya bahagia, bapaknya duda, pacarnya janda? Ya, pengadunya kan dilihat dari pasangannya itu tadi, Bang. Yaitu pasangan yang merasa dirugikan itu. Kalau dia tidak merasa dirugikan dari apa yang dilakukan itu, maka dia tidak akan mengadukan. Gitu. Ya tentu si anak bisa aja ngarang-ngarang. Saya dirugikan, papa saya sudah jalan-jalan ke Bali. Kalau Bapak gimana? Beliau mengatakan justru bagus kayak gini ada gitu, Bang. Bapak di mana kerugian anak kalau bapaknya yang duda ada pacaran sama ceweknya yang juga janda? Ya mungkin kalau dilihat hanya dari sudut pandang sosial ya, tapi secara normatif relevansinya tidak ada. Tidak ada. Maksudnya secara normatif tidak ada, maksudnya Bapak apa nih? Ya ketika hubungan tadi seorang duda dengan sama-sama janda melakukan hubungan keluar kota sama-sama mau dibeliin tas Hermes, tidak ada bujuk rayu dan macam-macam ya, lah. Ada bujuk rayu lah, tapi suka sama suka. Suka sama suka artinya kan memang mau sama mau. Tidak ada yang dikhianatin. Tidak ada yang dikhianatin. Tidak ada yang cengli dalam kepala hubungan benar, itu. Ini udah istilah glodok di cengli. Kan gitu. Iya, nah artinya ketika mau sama mau di situ, kita nggak bisa melarang orang itu, dan bagi si anak juga bisa saja nanti karena sentimen. Benar, udah pasti sentimen. Ya. Jadi orang sentimen terhadap seseorang yang tidak jelas runtutan hukumnya boleh melaporkan. Kan ini merugikan orang juga. Contohnya misalnya Pak, mereka itu sudah kawin siri, misalnya nih, istri pertama sah, kawin hukum negara, ya sudah nikah. Tapi begitu dapat yang kayak gini, ya, hanya kan kawin siri. Tentu aku akan lebih banyak tinggal sama dia. Ya pastilah, karena ya akhirnya RUU. Ya tiba-tiba berlakulah RUU disahkan. Si anak yang selama ini dendam sama istri pertama langsung deh. Bisa saya laporkan. Nah ini dia begini nih, ya. Terus tiba-tiba lapor, padahal ini kita sudah hidup nikmat, sudah punya anak, ya kan, benar nggak? Tiba-tiba disahkan langsung lapor. Saya mau tanya, di mana faktor normatif kerugiannya gitu loh Pak Suparji? Jadi yang pertama punya legal standing melaporkan itu dari pihak pasangan tadi, Bang.
Ya, makanya kita kasih contoh ekstrim. Anggap tidak ada. Kalau dari orang tua atau anak. Dari udara orang tua dan anak tidak akan bisa masuk unsur di situ. Karena di dalam pasal itu disebutkan koma, maka nanti kan polisi bagaimana akan mengambil apakah menindaklanjuti laporan itu atau tidak. Tapi normatif kan mengatakan pengadu itu bisa orang tua, suami, istri atau anak. Iya, itu antara lain pihak-pihak pengadunya di situ. Maka misalnya sebagai orang tua, kalau merasa dirugikan anak perempuannya ada hubungan tanpa ikatan nikah, tentunya kan dia berusaha memperjuangkan nasib anaknya, mungkin saja potensi memperjuangkan cucunya, supaya kemudian ada kejelasan statusnya, akhirnya kemudian bisa diresmikan menjadi sebuah pernikahan menurut hukum negara. Gitu, Gimana, Pak? Gitu. Jadi bagi saya itu lebih kepada sanksi sosial, bukan sanksi hukum, bukan normatif. Jadi apa yang diundangkan itu ranahnya ranah Departemen Sosial, bukan ranahnya hukum. Abang, aku mohon izin dulu ya Bang ya, ini semakin panas, boleh break dulu Bang ya. Jangan kemana-mana, pembicaraannya akan semakin meletup, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Itu suara aku berisik Pak, jedak-jeduk. Oh, ngapain tidak? Wah, abang takut ya?